Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Seleksi untuk memasuki perguruan saat ini telah memiliki banyak jalur yang dapat dipilih bagi para calon mahasiswa baru untuk memasuki perguruan tinggi. Namun mengapa hal yang menjadi standar adalah nilai rapor dan tes yang telah terstandarisasi? Bukankah para pelajar telah memiliki banyak kemampuan, prestasi maupun bakat yang dapat menjadi acuan ataupun bantuan bagi mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi? Maka dari itu, saya di sini dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih seleksi memasuki perguruan tinggi nasional berdasarkan portofolio dibandingkan seleksi nilai rapor atau tes terstandarisasi. Seleksi untuk memasuki perguruan tinggi berdasarkan nilai rapor seperti SNBP maupun tes seperti SNBT menjadi isu tersendiri bagi negara ini. Dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini menyatakan bahwa seleksi memasuki perguruan tinggi merupakan proses penerimaan mahasiswa baru bagi perguruan tinggi dengan adanya seleksi. Lebih baik berdasarkan dari portofolio individu yang berisikan kumpulan karya, prestasi, maupun pencapaian diri dari pelajar yang ingin memasuki jurusan dan universitas yang mereka impikan, daripada melalui seleksi menggunakan nilai rapor ataupun nilai akademis di sekolah, bahkan berdasarkan tes yang menjadi standar tertentu. Seleksi berdasarkan nilai rapor maupun tes memiliki kekurangan, yaitu ketidakadilan bagi para pelajar yang telah memiliki banyak karya, prestasi, dan pencapaian selama menempuh pendidikan di jenjang SMA. Apalagi saat ini, ujian-ujian yang dibuka sebagai jalur masuk penerimaan mahasiswa baru perlu mengeluarkan biaya tertentu untuk mengikuti tesnya ataupun mempersiapkannya, dan bahkan memberikan dampak tersendiri bagi psikologis para mahasiswa baru. Dewan juri yang terhormat, saya di sini percaya bahwa sistem seleksi harus menggambarkan potensi nyata dan menyeluruh dari calon mahasiswa baru, bukan hanya kemampuan menjawab soal atau meraih angka di atas kertas. Maka dari itu, saya di sini dengan argumentasi saya untuk mendukung mosi perdebatan ini, yaitu 1. Portofolio mencerminkan kemampuan dan proses belajar yang sebenarnya. Kemampuan tiap pelajar tidak bisa disamaratakan dari nilai akademis maupun kemampuannya dalam menyelesaikan sebuah tes yang diberikan. Namun kemampuan yang sebenarnya dapat dilihat untuk menjadi fokus utamanya adalah bagaimana seorang pelajar dapat berkembang dan meraih prestasi dari bakat yang dia miliki. Seperti contohnya, universitas ternama, yaitu seperti Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan Stanford University dari Amerika Serikat tidak hanya mempertimbangkan nilai atau SAT, tapi secara serius menilai portfolio project, esai personal, kemampuan kepemimpinan, dan karya inovatif, yang hal ini terbukti menghasilkan mahasiswa yang berprestasi dan memiliki kontribusi inovatif di bidangnya masing-masing. Kedua, seleksi menggunakan nilai rapor dan tes terlalu memberi dampak buruk bagi calon mahasiswa baru. Hal ini dapat kita dilihat dari banyaknya artikel berita yang meliput berbagai dampak dari adanya pelaksanaan tes yang akan dilaksanakan. Adanya tekanan psikologis mengenai ketidakpercayaan diri dalam menjawab tes maupun dengan nilai rapor yang akan diujikan nantinya. Bahkan bisa saja terjadi kecurangan-kecurangan terhadap transparansi nilai rapor atau kecurangan pada saat pelaksanaan tes. Contohnya saja seperti kejadian pada UTBK tahun ini, tahun 2025. Berbagai kecurangan dilakukan oleh para calon mahasiswa baru, seperti contohnya bocornya soal-soal UTBK, sistem joki yaitu menggantikan peserta oleh seseorang yang dapat mengerjakan tes yang mengatasnamakan peserta tersebut, bahkan adanya sistem kerjasama antara pengawas tes tersebut dan peserta pada saat pelaksanaan tes. Yang ketiga, data kesenjangan dalam hasil tes terstandarisasi. Berdasarkan sumber Education Policy Institute of UK 2020, siswa dari keluarga dengan pendapatan tinggi memiliki peluang lebih dari 2 kali lipat untuk meraih skor tertinggi dalam ujian terstandar seperti SAT atau A-Level dibanding siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini membuktikan bahwa tes standar rawan bias terhadap latar belakang ekonomi. Dari data tersebut, dapat dipastikan bahwa kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi persiapan tes tersebut dengan bukti kemampuan ataupun kemudahan akses untuk mengikuti bimbingan belajar yang mempermudah siswa dengan berpendapatan tinggi untuk lebih mengenali soal-soal yang akan diujikan. Keempat, kebutuhan soft skill setelah kelulusan dari perguruan tinggi. Berdasarkan survei World Economic Forum 2020,
Tentang keterampilan masa depan yang paling dibutuhkan di dunia kerja antara lain pemikiran analitis, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Kemampuan-kemampuan inilah yang lebih dibutuhkan dan dapat dibuktikan melalui portofolio, bukan sekedar nilai ujian. Portofolio menuntut siswa untuk benar-benar mengeksplorasi siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi di bidang tersebut. Portofolio bukan hanya sekumpulan karya, tetapi juga bentuk refleksi diri dan bentuk proses belajar yang otentik bagi mereka sendiri. Ini membutuhkan kesadaran bahwa belajar bukan untuk ujian, tapi untuk kehidupan. Pengembangan diri yang didorong dengan penggunaan portofolio sebagai media seleksi untuk memasuki perguruan tinggi dibandingkan seleksi tradisional seperti nilai rapor dan tes terstandarisasi dapat mendukung eksplorasi seluruh pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia memiliki posisi sebagai penerus bangsa, bukan perusak bangsa. Maka dengan itu, jangan jadikan pelajar Indonesia yang hanya berorientasi pada nilai kertas, namun juga pada nilai sosial dan kehidupannya. Pendidikan seharusnya membentuk manusia utuh, bukan mesin pencetak skor tertinggi. Dan seleksi berbasis portofolio adalah langkah nyata untuk kembali pada esensi pendidikan itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan 4 poin utama argumentasi saya sebelumnya dan kesimpulan saya di akhir ini, saya mempertegas bahwa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih seleksi memasuki perguruan tinggi berdasarkan portofolio dibandingkan seleksi nilai rapor atau tes terstandarisasi. Demikian, terima kasih.